Terima kasih Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mendalami firman-Mu, menjadi bagian kehidupan, kekuatan, semangat, dan kebahagiaan. Datanglah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka bahan PHDD kita yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Kita membacanya secara responsoria. Dua Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan dari pertama, teman-teman berikutnya, demikian seterusnya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia penghinaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, terima kasih. Kita semua adalah anak-anak baik, orang-orang baik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah percaya pada Yesus. Nah, kapan kalian menerima, masih ingat gak kapan kalian mendengar kata Yesus yang pertama sekali dari orang tua? Sejak kecil. Ada yang ingat? Bagus, tidak. Saya pun tidak ingat. Tapi kapan terngiang-ngiang nama Tuhan Yesus kalian dengar? Sejak kapan? Sekolah minggu. Oke. Nah, sekarang apa yang kalian dapat pengajaran dari orang tua sejak kecil yang terngiang-ngiang terus? Sepertinya itu yang penting. Mengenai apa? Satu hal aja. Berdoa bagus. Kamu? Mandi. Kan selalu kita terngiang-ngiang terus, mandi kau. Nah. Tapi apa pengajaran yang di luar itulah? Dari perempuan apa? Ayo, sejak kecil. Gak ada. Terbawa-bawa sampai hari ini. Terngiang-ngiang. Apa itu? Belajar. Saya dulu waktu kecil belajar kau. Jangan main-main aja kerja, main bola, main layang-layangan. Kalau perempuan apa biasanya disuruh? Permainan perempuan apa keluar biasanya? Waktu kecil. Main peta umpet atau main tali merdeka, main patu lele. Nah, demikianlah si Timotius ini berumur 16 tahun. Umur 16 tahun Timotius ini sudah dibesarkan sejak kecil. Tadi dikatakan di mana itu? Mana tertulis itu? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya. Jadi dari yang kecil terus diulang-ulang dia makin berkah, makin besar, makin terbentuk. Jadi apa yang membuat kalian terbentuk hari ini?
sampai hari ini? Dari kecil sampai besar apa yang terbentuk? Ajaran apa? Ayo kalian, ajaran apa? Sederhana aja, ajaran apa? Kalian lakukan. Ini tadi kan baca kitab suci nih. Coba sejak kecil kalian yang menjadi bagian terbawa-bawa sampai hari ini hidup. Apa? Dalam bentuk benda fisik lah. Coba apa? Tas. Ada? Sampai hari ini ada nggak memelihara tasnya? Atau sepatu? Tapi mana yang berguna? Sejak kecil terbawa-bawa sampai ini, hari ini. Nggak ada. Memang kita kurang ya kalau nggak ada ya. Tapi kita kurang, orang Yahudi luar biasa. Ya itu dulu ya. Yang kedua, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Jadi Alkitab ini hasil dari ilham dari Allah. Kalau kitab Al-Quran dari mana itu? Perlu kalian tahu, kita ini agama mayoritas Islam. Perlu tahu teori sumber dari mana. Katanya turun dari mana? Langsung turun dari Allah ya. Terus disuruh ikra, baca. Ya kan? Kalau kita enggak, ada Roh Kudus diilhamkan lalu dituliskan. Iya. Enggak ada langsung bim salah bim, enggak ada itu. Ya. Kalian terjadi umur seperti ini bim salah bim enggak? Enggak. Prosesnya panjang deh. Ya. Itu yang kedua. Jadi buku ini bermanfaat untuk mengajar. Hari inilah kita belajar. Di sekolah juga di rumah. Untuk menyatakan kesalahan. Di sini semua. Untuk memperbaiki kelakuan, di sini petunjuknya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ibarat kalian naik motor, beli motor, petunjuknya masukkan kunci, kontak ke on, nyala, hidup starter, digas, jalan. Nah, seperti itulah ya. Nah, itu aja ingat ya. Untuk mengajar, coba sama-sama kita mengucapkan dulu. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, dua-dua ya. Alkitab bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah fungsi Alkitab. MKKM. Mengajar, kesalahan, kelakuan, mendidik. Ingat, sampai sini ingat. Itu kan clue-nya. Oh, Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gampang kan? Nggak perlu lama-lama. Nah, saya tanya dulu kalian sering nggak tipu-tipu orang tua? Hah? Tipu-tipu orang tua? Orang tua itu korban dari anak. Pernah kalian menipu orang tua kan? Dalam menipu apa? Soal pulang terlalu lama. Di mana kau nak? Lagi belajar kelompok mak. Jadi kadang-kadang seringkali orang tua juga anak korban orang tua. Mak belikanlah buku ya nanti lah ya. Belikan ini nanti tunggu datang mama ya. Belikan ini ya nanti ya nak nanti. Kalian jadi korban.
Nah, sekarang kalian pernah nggak orang tua jadi korban? Pernah? Pernah menipu orang tua? Dalam hal apa coba? Ayo. Coba. Saya juga pernah menipu orang tua. Dalam hal apa? Coba dulu. Boleh, apa? Pas balik dari main, sama kayak saya, main bola. Dari mana kau? Tadi dari sana Pak, ada satu makhluk main bola. Dalam hal lagi menipu orang tua, coba. Itu soal waktu ya. Ayo, ada yang lebih parah kah? Sama seperti mencuri duit orang tua. Siapa pernah? Oh, dia tak naik kalian deh, nak soleh. Pernah nyuri orang tua, punya mama, punya adik, punya adik. Pernah? Punya adik, pernah kan ambil? Itu sama aja menipu. Atau gini, kalian menipu mau punya adik mak, tapi nggak sini dia, mana? Kafe sana. Jangan tipu-tipu orang tua, hai anak-anak. Memang anak-anak ini juga korban daripada tipu-tipu orang tua dengan janji-janji. Nanti anak, tunggu punya uang ya, sabar ya kau nak, masih ada adikmu, pas ada duit. Mananya Pak? Tunggu dulu, masih banyak pikirkan. Akhirnya apa kalian? Sabar, terus sabar. Nah, siapa sini mau menipu-nipu panitia Natal remaja? Dia menipu karena tanda kutip ego. Malas aku gak ikut lagi aku Natal remaja. Kenapa? Sakit hati, atau tersinggung, atau tersenggol, atau terluka. Tadinya mau, itu sama aja menipu. Sabar dong, kayak orang tua. Ya. Jadi untuk memperbaiki kesalahan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, untuk mengajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang benar lebih benar, dari yang salah jadi benar, dari yang kebiasaan buruk kebiasaan baik, dari yang tidak terdidik menjadi terdidik. Oke, tolong kalau ada yang menipu orang tua, hentikanlah itu, ya, karena lama-lama menjadi kebiasaan terbawa-bawa sampai besar. Ya, cepat-cepat ganti. Ya, jangan kalian tipu diri kalian yang tadinya ya jenis kelaminnya ini A jadi B, seperti siapa namanya perempuan laki-laki itu? Siapa namanya? Cinta Luna. Lucinta Luna. Atau C. Nah, udah meninggal ya. Jadi yang asli itu jangan dipalsukan. Yang palsu jangan diaslikan ya. Baiklah, demikian. Mari kita semuanya di dalam, ingatlah waktu engkau kecil yang baik-baik itu, itulah bawa-bawa sampai besar. Yang jelek-jelek ubah, perbaiki, sehingga jangan terbawa-bawa sampai besar. Misalnya suka nyontek, atau suka malas-malas. Udah malas, suka pula malas, lucu ya. Suka rebah-rebahan, cukup rebahan 15 menit, langsung bangkit, kerjakan. Kalau bisa main handphone sambil jalan gitu di rumah. Jangan rebahan. Rebahan ini mendidik kita kepada kemalasan. Ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bahagia, senang hati, gembira, ria, karena sedikit kami menerima firman-Mu, bahwa kami beroleh pengajaran dari firman-Mu lewat kitab suci yang diilhamkan oleh Tuhan untuk mengajar kami, untuk mengetahui kesalahan kami dan dapat
hal-hal yang benar, untuk memperbaiki kelakuan kami dari sifat-sifat yang buruk ke sifat-sifat yang baik, dan untuk menjadi orang yang terdidik. Berkati anak-anakmu di sini Tuhan, remaja yang terus terbawa-bawa sifat-sifat yang baik, datang ke gereja, datang ke PHD, ikut kegiatan Natal, remaja ikut hal-hal yang positif. Itulah ya Tuhan yang terus terbawa-bawa dalam hidup kami, sehingga kami beroleh dan diperlengkapi oleh perbuatan-perbuatan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi nomor 470. Sambil membuka persembahan. Ayat 2. Terangkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom.